Dia bilang, "Coach, rupanya datanya nggak ada tentang produk itu." Saya akan tanya, "Oh nggak ada ya? Oke. Terus supaya ada gimana caranya?" Saya akan balikin lagi. Kalau kamu mau cari lebih aman karena kamu kenal karakter orang, maka lebih baik gini. Tadi kan saya udah jelasin tuh. Nyari datanya di mana? Kamu bilang, "Oh iya saya kan buka websitenya begini-gini." Kalau informasinya nggak ada, kamu gimana rencananya? Saya nonton dulu pada saat percakapan, satu kali percakapan. Kalau kamu tahu karakternya orangnya panikan. Jadi nggak boleh ikut panik ya Coach? Iya. Kayak ibaratnya kita nanya, kita nonton dulu sampai benar-benar dia dapat, oh gini tah gitu. Anda jadi leader, tapi Anda pernah merasa kok kayaknya salah ngasih instruksi ke timnya, atau bahkan ini timnya kurang paham sama instruksinya atau gimana. Nah sebenarnya dari dua sisi ini ya, kita bisa belajar nih. Kalau bisa penasaran langsung aja tonton videonya sampai habis ya. Halo Coach. Yes. Oke, ini sebenarnya mungkin di luar sana juga banyak yang ngalamin gitu ya Coach ya. Misalkan kayak si leader ini tuh memang kan punya tim. Nah, sebenarnya di awal itu si leader ini udah kasih instruksi. Nangkep apa enggak si timnya gitu kan ya Coach ya. Antara instruksinya kurang jelas kah, atau kurang lengkap atau kurang detail kah, sampai di satu titik dia itu kayak misalkan bikin panik. Kak ini gimana ya, Bu ini kok tiba-tiba kosong, nggak ada datanya gitu. Nah sebenarnya kalau misalkan dari... Pada instruksinya udah jelas? Informasi udah tahu di mana? Udah. Oke, gampang jawabannya. Oke. Yang pertama, saya pakai konsep yang sangat sederhana. Konsepnya adalah yang disebut namanya 1 minute manager. 1 minute manager. Ini ada bukunya, cuman saya lupa tulisan siapa. Di dalam bukunya itu 1 minute manager cuman mengajarkan satu hal. Ketika kamu memberi instruksi kepada dia, seseorang, kamu tugasnya adalah menanyakan kembali. Contoh, saya memberi instruksi ke kamu ya. Contoh nih, contoh. Langsung kita praktek nih. Iya, oke. Aulia, besok kita, saya mau besok aja kita rekaman untuk salah satu konten yang dia minta kita endorse. Okay. Ya, besok aja kita rekaman. Dan saya sebelum itu saya butuh data kelebihan produk itu apa saja, sehingga nanti pada saat wawancara kita bisa ngomong. Okay. Atau pada saat nanti kita rekaman nih, kamu yang menjawab, oh cocok Coach, itu ada di produk itu. Iya. Gitu ya? Oke, paham ya? Jadi jelas tugasnya? Iya. Oke, apa yang saya jelasin tadi? Tolong jelasin ulang. Jadi besok kita akan ada rekaman untuk ibaratnya kayak ada endorse gitu ya Coach ya. Dan saya juga perlu kasih data ke Coach agar data ini ketika kita ngobrol untuk kita endorse bikin video, itu datanya itu udah ada gitu ketika kita ngobrol. Nah, terus dan dipastikan data itu benar-benar emang ada di sistem itu. Oke, yang tadi saya bilang masih kurang satu. Nah, ngerti kan? Jadi artinya instruksinya saya nggak jelas kan? Nah, ulang lagi. Yang terakhir adalah ketika saya nanti ngobrol tentang sesuatu, tentang kelebihan tertentu, misal kelebihan produk apa, oh produk e-commerce itu harus begini begitu, dan kamu langsung connect. Itu Coach, itu ada di tempat ini Coach. Bahkan mereka punya fungsi itu. Oke, bagian terakhir. Jadi kayak misalkan nih Coach lagi ngomong soal kayak sistem atau fitur tertentu gitu. Nah kemudian saya langsung kayak ibaratnya ngasih tahu, ngekonekin ternyata itu ada loh di sistem ini, atau enggak kayak ibaratnya di produk yang memang kita mau endorse gitu. Tuh, 1 minute manager. Bahkan kalau perlu silakan ditulis. Saya lihat tulisannya, saya parah, selesai. Kalau misalkan udah ditulis, terus tiba-tiba dia udah yang ibaratnya ngasih nih, ini Kak, gitu kan, ini Pak, gitu. Terus kemudian nggak tahu ya gimana caranya biar tim itu nggak kelewat gitu, Coach. Kalau mau nggak kelewat, jawabannya cuma satu, checklist. Oke. Checklist. Jadi pada saat melakukan pekerjaan sesuatu, sama lah kayak adik saya juga ada ngomong sesuatu ke dia. Jadi perlu ada checklist. Kalau mama dia ngerjain sesuatu dan kamu kasih besok kita mau rekaman, mungkin kan kita meeting jam 11 ya. Iya. Berarti rekamannya after Senin Jumat berarti. Oke. Kurang lebih jam 1:30 lah kita rekaman. Oke? Nah, itu juga bagian itu. Kan clear informasinya. Jadi nggak mungkin meleset. Salah di mananya? Sebenarnya leader udah kasih instruksi, udah ibaratnya bilang udah jelas, tapi dia bikin panik
Padahal itu buat ke customer, misalkan contoh gitu ya coach ya, atau enggak ke divisi lain gitu. Dia bikin, Contoh misal paniknya apa? Contoh bikin. Kalau bikin panik itu mah karakter orang. Pak ini gimana ya, aku gini-gini, Pak ini nggak ada ini nih kayak gitu-gitu loh coach. Ya makanya tadi balik lagi kan waktu ketika saya kasih informasi itu kan udah clear. Nah ketika dia bilang, coach, rupanya datanya nggak ada tentang produk itu. Saya akan tanya, oh nggak ada ya? Oke. Terus supaya ada gimana caranya? Saya akan balikin lagi. Kalau kamu mau cari lebih aman karena kamu kenal karakter orang, maka lebih baik gini. Tadi kan saya udah jelasin tuh. Nyari datanya di mana? Kamu bilang, oh iya saya akan buka websitenya begini-gini. Kalau informasinya nggak ada, kamu gimana rencananya? Saya nonton dulu pada saat percakapan, satu kali percakapan. Kalau kamu tahu karakternya orangnya panikan. Jadi nggak boleh ikut panik ya coach. Iya. Kayak ibaratnya kita nanya, kita nonton dulu sampai benar-benar dia dapat, oh gini tah gitu. Sebenarnya ada nggak sih coach kayak kalau misalkan kita dari sudut pandang NLP ya coach, ini mungkin teman-teman juga bisa belajar gitu. Ini cara menyampaikan informasinya apakah kayak ada strukturnya kah kalau misalkan di NLP atau memang itu balik lagi ke sebenarnya struktur tuh banyak, ada banyak struktur ya. Tapi buat saya yang penting bukan masalah struktur, tapi yang penting adalah bagaimana ketika menyampaikan sesuatu, langkah-langkah 1, 2, 3, 4-nya, dan kamu cek balik, dan itu dari situ kamu tahu bahwa dia ngerti apa enggak. Kegagalan kita dalam sebagai seorang pemimpin adalah kita tidak ngecek dia ngerti apa tidak. Bukan ditanya, udah ngerti? Itu bukan. Ngerti itu artinya, ulangi apa yang saya omongin. Kayak ibaratnya ngerti sama paham pun itu juga dua hal yang berbeda nggak sih coach? Kalau misalnya emang dia paham, berarti dia bisa ngulangin apa yang kita kasih. Pertanyaannya sama sederhana. Saya tadi jam 10.30 saya telepon. Harusnya itu yang lakuin kan bukan saya. Harusnya kamu yang lakuin. Saya ngediktein, saya nanya. Dia jelasin. Saya nanya. Kenapa? Karena saya tahu orang baru nggak bisa cuman disuruh gitu aja. Saya harus mengecek dia ngerti atau tidak. Dengan cara saya telepon. Dan saya bilang sama dia, besok saya telepon ya, lagi jam 1.30-an. Mungkin habis rekaman kita, saya telepon, saya cuma mau ngecek aja. Dia ngerti apa nggak? Tugas atasan mengecek terus. Jadi ibaratnya kayak nggak bisa lah fokus ke yang memang dia sedang kerjakan pun, walaupun udah kasih ke orang lain, tapi tetap kita harus kayak cek-recek, udah benar atau belum sesuai apa enggak sama yang kita mau. Itu adalah pengalaman dulu banget waktu Adi punya atasan. Yang dimana atasannya waktu ketika saya kasih tahu, atasan dengan santai mengatakan, saya udah kasih tahu kok, tapi dia nggak ngerjain. Bukankah sama yang tadi barusan kamu ngomong, cuman beda versi aja. Saya aja yang atasan, yang sebagai atasan kamu aja masih mengecek sampai ke bawah, ngelihat apa yang terjadi. Nah sekarang contoh deh kerjaan, admin deh kerjaan finance sih. Kenapa saya yang ngecek? Karena dari segi timnya masih belum mampu. Betul. Hal itu. Gitu. Betul. Kenapa dulu saya nggak pernah ngecek? Saya asumsikan itu mengerti. Nah itu maksud saya. Tugas kita tuh memang selalu cek terus sih sampai berhasil. Misalkan kayak di luar sana ya coach ya, leader-leader yang memang dia tuh mungkin kayak masih belum bisa ngelepas itu karena ya di bagian sistem atau operasionalnya pun masih ibaratnya masih ada yang kurang aja bagi dia gitu. Jadi tugas saya seperti itu. Bahkan ntar lagi, sebentar lagi nih ya, saya akan mengecek bukan hanya sekedar apa yang dia baca, tapi saya akan ngecek apa yang dia tonton. Satu persatu akan gue cek. Dan saya terbukti omongan saya. Dia ngaku bacanya, kebetulan ada orang mengaku bahwa dia bacanya sudah sampai 80 halaman, dia baca ulang. Karena gue ngecekin satu-satu. Dia baru baca 40 halaman. Kalau dia benar baca 80 halaman, dia mengerti. Tapi tidak mengerti. Kita kalau misalnya emang dikasih tugas, entah apapun itu, ibaratnya kita kayak tahu bukan hanya menyelesaikan. Ini bahkan bisa teman-teman terapkan juga di timnya ya. Nah kalau misalnya teman-teman mau diskusi bareng Coach Arif langsung, gimana sih cara nerapin NLP ke timnya, bahkan ke leadership dirinya, bahkan gimana caranya ngembangin bisnisnya, teman-teman bisa langsung aja join grup yang ada di deskripsi ya. Mungkin cukup sekian dari aku Aulia. Dan saya Coach Antoni, saya mengucapkan terima kasih, sukses buat Anda, sampai jumpa. NLP for Business untuk Indonesia. Bye-bye.